Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku yang saya banggakan, khususnya kelas 7 F, G, H, dan I SMP Negeri 2 Sokaraja. Alhamdulillah kali ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan anak-anak semuanya untuk membahas tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Nah, ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailur Rizky. Ya, karena kita belum pernah bertemu sama sekali semenjak saya masuk di SMP 2. Salam kenal, inilah saya. Dan hari ini saya nanti akan menjelaskan tentang apa itu empati dan menghormati. Sebelumnya saya telah mengirimkan PowerPoint ini di pertemuan yang lalu. Mungkin anak-anak sudah membaca semuanya ataupun sudah menyimpan, dan beberapa ada yang menulis di buku catatan. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita nanti akan membahas bersama biar kita lebih mendalam lagi, ya, mempelajari tentang empati dan menghormati. Langsung saja mungkin tanpa banyak bicara, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi, yaitu berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Ya, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke masalah empati. Nah, apa itu empati? Mungkin di sini anak-anak sudah sering mendengar kata empati atau sudah sering menggunakan kata empati ini untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan teman-teman dalam keseharian. Nah, di sini pengertian empati yaitu adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Ada arti lain juga, rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan bukan hanya merasakan saja, tetapi kemudian diikuti dengan tindakan untuk membantu orang tersebut. Ketika ada orang lain kesusahan, kita merasakan bahwasanya, ya Allah, dia kasihan sekali kesusahan seperti itu. Ada orang lain, semisal teman kita lagi berangkat sekolah bareng, tasnya tiba-tiba putus. Ini ketika kondisi tidak pandemi ya, berangkat bareng, tiba-tiba tasnya putus. Ya Allah, kasihan sekali kamu. Nggak cuma bilang kasihan, tetapi langsung bertindak untuk membantunya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara membantu mengikatkannya kembali. Ketika tidak bisa diikatkan, mungkin kita membantu membawakan barang-barangnya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh empati. Jadi kemampuan untuk menyadari apa yang dirasakan oleh orang lain, tetapi juga ikut membantu untuk memberikan bantuan kepadanya atas kesusahan tersebut. Nah, kemudian di situ ada dalil. Dalil itu apa sih? Ya, dalil itu adalah sebagai landasan, ya, sebagai dasar kenapa kita diperintahkan untuk empati. Apakah ada dasarnya kita diperintahkan empati? Kita orang Islam, ya, dalam melakukan sesuatu harus ada dasarnya. Dasarnya kita apa? Yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 8 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu
lahum qawlan ma'rufa. Ya, artinya kurang lebih, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, ini adalah sebagai dasar untuk kita berlaku empati. Nah, di sini kita ada dalilnya sebenarnya membahas tentang ketika ada pembagian waris, kok ada orang-orang yang nggak mampu itu ikut melihat. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki rasa empati. Masa mereka cuma melihat saja tanpa diberikan apa-apa, padahal kita sedang membagikan harta yang banyak. Jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, orang yang melihat itu diberikan, ya meskipun tidak sebanyak mungkin, tapi hanya sekedarnya saja. Ya, selagi kita mampu memberikan, berikan yang terbaik kepada mereka. Begitu, ya. Selanjutnya, sebenarnya ada juga ini dari hadis riwayat Bukhari, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Akhrajahul Bukhari. Ya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Ya, artinya apa? Kita sama-sama orang mukmin, orang yang beriman itu antara satu dan yang lainnya itu seperti bangunan yang mengokohkan, yang menguatkan. Jadi ketika ada bangunan yang lain itu rapuh, maka bangunan yang bagian yang lainnya itu adalah menguatkan. Ketika ada orang mukmin di sana kekurangan, maka kita orang yang memiliki kelebihan harus membantunya supaya mukmin di seluruh dunia itu kuat, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kemiskinan, tidak ada yang tidak bisa sekolah, tidak ada yang tidak bisa makan. Jadi orang mukmin dan orang mukmin lainnya itu harus saling tolong menolong. Nah, ini adalah sebagai dasar empati. Nah, kita harus mengasah itu semuanya. Selanjutnya ada ciri dan contoh empati. Nah, orang yang memiliki rasa empati biasanya itu memiliki beberapa ciri, yaitu yang satu adalah peka terhadap perasaan orang lain. Jadi ketika teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya sudah memiliki rasa ini, yang pertama peka terhadap perasaan orang lain. Ketika ada orang lain merasa apa kok kita peka, merasa kesan kita peka, berarti ini sudah termasuk memiliki ciri contoh empati. Tapi beda ya, peka ini beda dengan kepo ya. Kepo ya kalian pasti sudah tahu, knowing every particular object. Jadi apa-apa pengen tahu keadaan orang lain, beda. Itu namanya bukan empati. Nah, tetapi pengen tahu urusan orang lain saja. Tetapi yang namanya peka terhadap perasaan orang lain adalah kita bisa merasakan ketika orang lain kok nyaman dengan kita, ataupun sebaliknya ketika ada orang lain yang merasa kesusahan kok kita bisa merasakan kesusahannya, maka itu sudah memiliki ciri empati, ya. Kemudian bisa membayangkan seandainya aku adalah dia yang terkena musibah. Nah, ketika ada orang lain yang terkena musibah, kok kita bisa dalam hati kita terlintas, ya Allah kasihan sekali dia. Bagaimana kalau saya bagaimana kalau saya yang berada di posisi dia? Mungkin saya akan merasa sangat sedih, mungkin saya akan merasa sangat kebingungan. Nah, teman-teman ketika sudah bisa merasakan itu, sudah bisa membayangkan hal itu sudah termasuk memiliki ciri contoh empati. Ya, sudah termasuk memiliki ciri-ciri empati. Nah, tinggal diasah lagi supaya semakin kuat, supaya semakin peka dan tajam gitu ya. Selanjutnya nomor 3 adalah mau berarti mengorbankan milik sendiri. Nah, ini ketika teman-teman semuanya mau berlatih untuk mengorbankan milik sendiri, contohnya saja ini yang bagi yang punya adik, ketika teman-teman semuanya sedang makan makanan yang enak yang kalian sukai, kok tiba-tiba ada adik kalian datang meminta, Mas, Mbak, aku minta itulah semua. Nah,
Kalian kok bisa memberikan? Nggak harus semua, separuh saja. Itu berarti teman-teman sudah memiliki ciri empati. Ya, apalagi kok mau memberikan semuanya. Wah, luar biasa. Itu sudah ciri-ciri empati yang kuat. Apalagi kok mau memberikan yang lebih baik. Wah, itu sudah paling hebat. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah selalu berusaha membahagiakan orang lain. Ya, tadi contohnya ya, pengennya itu orang lain bahagia, nggak pengen orang lain susah. Ya, melihat temannya sedang mau ujian, pensilnya ketinggalan, ya bingung teman kalian. Nah, kalian tahu, kalian lihat, maka dipinjami, ya kalian bawa 2 pinjami 1. Itu berarti nggak pengen orang lain susah, tapi pengen orang lain ikut bahagia bersama. Ya, ini bagus kalau kalian bisa menumbuhkan rasa seperti itu. Jangan malah kebalik, temannya nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, malah ditertawakan sekelas. Ya, temannya nilainya jelek malah ditertawakan. Jangan, tapi dibantu ya supaya sama-sama baik, sama-sama mendapatkan prestasi begitu. Selanjutnya, nah contoh rasa empati ini saya menyontohkan ada 3 nanti. Yang pertama adalah Irma memberikan pakaiannya yang masih bagus untuk korban bencana banjir karena kasihan jika melihat anak memakai pakaian yang kumuh dan tidak layak. Ya, kemarin sempat beberapa kali ya di Banyumas, Cilacap juga sekitarnya terjadi bencana banjir. Nah, ini banyak orang-orang yang alhamdulillah memberikan bantuan. Ya, itu adalah salah satu contoh dari rasa empati dari masyarakat Indonesia, khususnya Banyumas, Cilacap dan sekitarnya. Ini berarti orang-orang masih banyak yang memiliki rasa empati, dan kita seharusnya sebagai pelajar juga harus sudah menumbuhkan rasa itu. Ya, seenggaknya kalau kita bisa membantu, bantulah dengan yang kita miliki. Kita punyanya uang, kasih uang. Kita punyanya barang, kasih barang, baju, entah itu mie instan, entah itu beras dan lain sebagainya. Kalau ada, kasih. Kalau nggak ada, kita mampunya untuk share status, bikin status. Kalau terjadi banjir di daerah ini, tolong bantuannya kakak-kakak, tolong bantuannya teman-teman untuk mengirimkan bantuan bagi yang punya berlebih, itu sudah luar biasa bagus. Ya, apalagi mau menampung bantuan terus diberikan kepada korban bencana, luar biasa. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, Asmi membela Irfan yang sedang diajak oleh teman-temannya. Karena Asmi tahu bahwa mengejek itu tidak baik dan bagi orang yang diajak pasti rasanya sakit hati. Nah, ini banyak sekali ya di Indonesia khususnya terjadi perundungan ataupun bullying ya. Ini sangat tidak baik, sangat kita tentang ya, karena ini akan menimbulkan efek yang buruk bagi orang-orang ya, bagi anak-anak yang diejek. Nanti pastinya dia akan menjadi merasa minder, tidak percaya diri, dan akan sakit hati, bahkan bisa menjadi dendam. Maka dari itu, di sini saya contohkan sebagai Asmi membela Irfan yang sedang diajak oleh teman-temannya. Ya, artinya ketika kita melihat temannya diejek, kita jangan malah ikut mengejek, tapi bela temannya. Oh, nggak boleh seperti itu, nggak boleh mengejek. Kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Apa yang kita miliki adalah itu yang terbaik bagi kita. Jadi nggak boleh ada orang mengejek orang lain, karena apa yang kita miliki sekarang adalah apa yang terbaik bagi kita, yang Allah berikan kepada kita. Harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita sayangi. Tidak boleh mengejek. Pun yang dimiliki oleh orang lain itu adalah yang terbaik bagi dia. Jadi kita harus menghormati masing-masing apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi stop mengejek teman, stop bullying, dan stop perundungan. Oke. Selanjutnya nomor 3, Kevin sedang memakan sepotong roti, lalu tiba-tiba adiknya yang masih SD datang dan meminta roti yang sedang dimakannya. Kevin membagikan roti yang masih baru dan diberikan kepada adiknya, lalu mereka makan berdua bersama. Dengan Kevin melanjutkan makan roti yang
tadi sedang dia makan. Nah, ini yang saya tadi contohkan. Nah, ini luar biasa kan, kalau kita bisa berbagi, akhirnya bisa makan bersama, alangkah indahnya. Bersama saudara, makan bersama, bahagia, tertawa sambil ya senang pokoknya. Begitu. Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya adalah menghormati orang tua kita. Nah, tentunya ini adalah materi yang sangat penting bagi kita, khususnya yang masih memiliki orang tua maupun yang sudah tidak memiliki orang tua. Karena orang tua kita adalah orang tua yang apapun yang kita lakukan itu harus membahagiakan mereka berdua. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru malah menyakiti hati mereka berdua. Karena ridho Allah mengikuti ridho orang tua. Kalau orang tua ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah meridhoi. Tapi apabila yang kita lakukan membuat orang tua itu marah, membuat orang tua itu kesal pada kita, ya walau alam, Allah juga akan murka kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Nah, di sini saya langsung menyebutkan dalilnya menghormati orang tua. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di sini adalah yang pertama yang diingatkan kepada Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, janganlah kamu menyembah selain Allah. Ini udah pasti yang namanya sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah, dan kita sangat dilarang keras untuk menyembah selain Allah karena itu adalah perbuatan yang musyrik. Perbuatan musyrik tidak akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang kehendaki dan sudah bertaubat tentunya. Tetapi yang kita perhatikan selanjutnya adalah setelah larangan untuk menyembah selain Allah, di situ ada kata-kata berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan itu menggunakan kata dan. Berarti kita dianjurkan, dan ayat ini bukan hanya untuk Bani Israel tapi untuk seluruh umat manusia, itu sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan bahkan ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah kita dilarang menyembah selain Allah, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, di sini teman-teman semuanya, hukum menghormati orang tua ya, itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan durhaka kepada keduanya merupakan dosa yang sangat besar. Ya, jadi teman-teman semuanya, jika orang tua kita meminta kepada kita, maka harus dituruti ketika permintaannya itu adalah permintaan yang baik. Tapi insya Allah semua permintaan orang tua kepada kita adalah permintaan yang baik ya. Sangat jarang sekali ada orang tua yang memerintahkan pada anaknya untuk berbuat buruk. Pun ada ya, itu sangat jarang sekali, dan naudzubillah, semoga tidak ada ya. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada keduanya ya. Karena disebutkan tadi di awal bahwasanya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Bukan tergantung, artinya berhubungan dengan ridho orang tua.
Lanjut. Nah, di sini ada perilaku menghormati kedua orang tua. Nanti saya bagi menjadi dua, yaitu perilaku menghormati orang tua ketika masih hidup dan ketika mereka sudah tiada. Yang pertama, ketika masih hidup, perlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika orang tua masih hidup adalah perlakukan dengan baik, sopan dan hormat. Jangan sampai kita membentak. Ya, dalam Quran surat Al-Isra juga disebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan masih banyak lagi lanjutnya ya, al-ayah. Jadi kita di dalam ayat itu disebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua itu berbuat baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika di antara salah satu di antara keduanya atau keduanya sudah sampai di usia yang lanjut, fala taqul lahumā uffin, jangan kamu berkata lah, mola. Itu nggak boleh. Ya, kalau seperti itu nggak boleh, sangat dilarang. Wala tanharhumā, dan jangan kamu membentaknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, yang baik. Itu dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita harus menghormati. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar, dengan nada yang keras, nggak boleh. Selanjutnya adalah membantu pekerjaannya, ya. Bantu sebisa mungkin, kita bantu. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Seperti tadi saya katakan, ikuti nasihatnya. Ya. Satu-satunya kondisi di mana kita tidak boleh mengikuti mereka adalah ketika orang tua itu mengajak kepada kemusyrikan. Itu sangat dilarang, nggak boleh. Karena itu yang pertama disebutkan, jangan berbuat syirik atau menyembah selain Allah. Itu nggak boleh. Ketika ada orang tua yang naudzubillah min dzalik memaksa kita untuk melakukan itu, maka kita boleh untuk tidak mengikutinya. Bukan hanya boleh, tapi harus menolaknya. Ya. Dalam Quran surat Luqman disebutkan juga. Nanti kita bahas kapan-kapan insyaallah ya. Waktunya cukup. Kemudian yang keempat adalah membahagiakan keduanya. Nah, harus dibahagiakan. Oke. Selanjutnya, nah ketika orang tua sudah meninggal, doakan jika keduanya muslim. Ya, doakan jika keduanya muslim dengan doa apa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Ya, jadi ketika jadi sebenarnya untuk doa ini boleh diucapkan kapan saja ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Tetapi khususnya ketika sudah meninggal itu sangat diperlukan oleh orang tua kita, karena orang yang sudah meninggal itu semua amalnya sudah terputus kecuali 3. Ya. Kecuali 3. Apa saja? Yang pertama adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal, kok kita menjadi anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tua, insya Allah pahala akan terus mengalir kepada kedua orang tua kita. Dan itu yang dibutuhkan, bukan yang lain, bukan harta, bukan menjadi orang yang kaya raya, bukan. Tapi orang yang soleh yang mendoakan kedua orang tua ketika mereka telah tiada. Selanjutnya, melaksanakan wasiatnya. Jika kedua orang tua sudah meninggal, kok dia punya wasiat, apakah kita tahu, harus dilaksanakan. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Ya, ketika orang tua kita punya teman yang banyak, punya teman dekat, kita harus menyambung tali silaturahim. Ya, kita ikut bergaul, kita ikut berbuat baik kepada teman-temannya. Nggak boleh malah kita memusuhi mereka, itu nggak boleh. Ya, menjaga nama baik mereka. Yang terakhir, menjaga nama baik mereka
Jangan ketika orang itu sudah meninggal malah dijelek-jelekan, malah dijadikan bahan tertawaan. Dan salah satu menjaga nama baik mereka adalah dengan kita menjadi orang yang baik. Ya, karena ketika kita menjadi orang yang orang yang nakal, yang buruk, nanti orang-orang mengenanya adalah, oh pantas dia anaknya Pak itu, dia anaknya Pak itu. Nah, dia anaknya Bu itu ya pantas. Nah, padahal ibu kita tidak pernah mengajari hal-hal buruk. Padahal orang tua kita tidak pernah mengajari hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita melakukan hal yang jahat, nanti yang disangka mengajari adalah orang tua kita. Ya, makanya jangan melakukan itu. Selanjutnya adalah, menghormati guru. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman semuanya, meskipun sekarang masih dalam kondisi pandemi, ya semoga cuma cepat berlalu, guru itu sangat berperan bagi perkembangan kita, bagi pendidikan kita, ya. Maka dari itu, guru juga adalah orang tua kedua kita di sekolah. Ya, teman-teman semuanya, sebagaimana orang tua, kita wajib untuk menghormati dan menghargai guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jika teman-teman semuanya menjumpai atau bertemu dengan guru-guru kalian mungkin di jalan atau ketika sedang bepergian, ya, ucapkanlah salam. Kita tentunya sebagai orang muslim ucapkan salam yang baik, yaitu assalamualaikum, atau lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus, lengkap, ya. Semoga salam keselamatan terlimpah kepada kamu sekalian dan kerahmatan dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus. Jawabnya juga yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau waalaikumsalam? Boleh. Tetapi lebih baik ucapkan yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Jadi ketika ada guru yang mengajak kalian bicara, maka ikuti dengan baik. Maka perhatikan, jangan ditinggal bergurau, jangan ditinggal bercanda sendiri dengan teman, jangan ditinggal ngelamun, ya. Ketika saya menjelaskan ini juga jangan ditinggal ngelamun. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Nah, rendah hati, sopan dan menghargai. Ketika bersama dengan guru, sopan. Sopannya apa? Berbicaranya sopan, berpenampilannya sopan, pakainya sopan. Ya, rambut tidak dicat, kuku tidak diwarnai, tidak dibiarkan panjang, pakaian dimasukkan, ya, menggunakan pakaian yang tidak ketat, sopan, menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Jika dinasihati oleh guru, didengarkan dengan baik, dilaksanakan. Jika itu adalah nasihat yang baik, insya Allah semua guru yang memberikan nasihat baik, ya. 05 adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, ya. Tentunya sebagai guru pasti ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswanya, dan siswa ketika mendapatkan tugas dari para guru, lakukan dengan baik, dengan ikhlas. Karena apa? Nanti itu akan kembali kepada diri sendiri, ya. Tugas yang diberikan oleh guru itu akan membentuk kalian menjadi orang-orang yang baik, insya Allah, jika kalian melakukan dengan ikhlas. Maka mulai dari sekarang, lakukanlah tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kerjakan, kumpulkan dengan ikhlas, dengan baik, dan berdoa kepada Allah supaya mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik pula. Begitu, dan akhirnya kita sampai di penghujung. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan dalam berucap maupun berperilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kali ini
kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat buat semuanya. Demikian, jangan lupa nanti ada tugas untuk kalian dikerjakan, dan tugas-tugas yang sebelumnya silakan untuk dikerjakan juga dan dikumpulkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.